Assalamualaikum Puan dan Tuan. Balik lagi di segmen Tanya Profesor. Dan seperti biasa, kali ini kita akan membahas isu viral secara radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Nah, kita ada isu, ya, ada satu tema yang akan kita bawa, yaitu pusaran kemelut PCR. Ya. Nah, di mana kemudian saya itu kan tadinya lihat Twitter nih. Lihat Twitter, nemu cuitan Bu Susi ya. Iya, Bu Nemu cuitan Bu Susi. Susi, kemudian saya, Prof, ini kayaknya saya mau nanya tentang ini deh, boleh nggak? Boleh katanya. Udah, kita buat video ini. Jadi Bu Susi itu nge-tweet ya. Tweetannya isinya kurang lebih kayak gini. Kenapa Luhut dan kawan-kawan pilih dirikan PT baru untuk donasi PCR ya. Iya. Nah, ini kita jadi ke-trigger dan karena seolah-olah kita itu dipaksa untuk percaya bahwa perusahaan itu didirikan bukan cari untung. Hmm. Nah, itu kan itu hal yang harus kita elaborasi dan kita dalami. Bahkan beberapa orang menyebut ini skandal katanya. You know, Iya. Rocky Gerung dan yang lain itu kan biasa bahasa-bahasa hebohnya kan kayak gitu ya. Nah, tentu yang benar-benar dipertaruhkan bagi kita seorang awam itu adalah memang bagaimana di kondisi seperti ini ya, di tengah bansos dicuri ya, PCR juga di ini yang harus kita jaga kan tentang bagaimana kita memandang jernih, Prof, ya, tentang Iya. kewarasan. Iya. Nah, biar tetap waras ya, makanya saya undang nih Prof Teki di sini. Ya, Prof, saya tuh mau nanya ya. Tadi saya bicara tentang Luhut dan kawan-kawan, ya. Salah satunya juga kakaknya Erick Thohir, itu Hmm. mendirikan PT baru untuk katanya ya donasi tes PCR atau Iya. PCR gitu. Iya. Namanya itu PT Genomic Solidaritas Indonesia nih. Nah, ini didirikan dengan alasan katanya alasan sosial, bukan cari untung. Ini kan yang saya pengen tahu, bener pandangan profesor itu gimana sih dalam perusahaan tidak cari untung itu gimana? Aturan kan yayasan ya, Iya, iya, ini iya, perusahaan betul. gitu. Ya. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa saya menyayangkan ya karena sejak awal tidak ada transparansi jika Luhut dan kawan-kawan itu menjalankan bisnis sosial namanya. Ya dalam bentuk Oh, PT, oke. tapi bukan Hmm, yayasan begitu. Nah, iya. Luhut juga membeberkan alasan mengapa dirinya memilih opsi penempatan saham di perusahaan PT GSI itu tidak melalui yayasan, kan begitu. Nah, Hmm, meskipun itu tadi tujuannya adalah untuk amal. Menurut dia ini karena disebabkan apa ya istilahnya itu sumber daya yang ada untuk mendukung program PCR itu berada di perusahaan tambang miliknya. Atau juga hmm, yang lain ya. Jadi hmm, perusahaan-perusahaan tambang itu yang ya prinsipnya itu berbentuk PT gitu. Nah kemudian di akhir babak juga ternyata Luhut juga mengaku ya bahwa dia tidak sedikit pun ya kalau dulu istilahnya tidak mengambil. sepeser pun itu ya Oke, mengambil oke. keuntungan pribadi dari bisnis yang dijalankan oleh PT GSI ini. Nah lalu bagaimana ini kalau kita lihat dari sisi badan-badan usaha, sebenarnya kita itu mengenal ada bisnis sosial namanya, Mas. Ya, ada Oke. bisnis sosial. Bisnis sosial itu saya kira juga sudah menjadi tren nasional ya, internasional Hmm, bahkan seperti Amerika, kemudian Inggris juga sudah memulai debut ya untuk bisnis sosial itu. Nah, kalau kita kenal di sini memang tujuannya untuk mengatasi persoalan-persoalan atau masalah sosial. Nah, oke. misalnya saya catat ada 4 macam ya yang disebut dengan bisnis sosial itu. Yang pertama adalah community based social enterprise. Ini sesuai dengan konsepnya ya bisnis sosial berbasis pada masyarakat atau community based social enterprise. Ini contohnya misalnya koperasi. Nah, itu dimasukkan Oke. ke community based social enterprise. Ini juga sifatnya sosial kan itu. Kemudian yang kedua Hmm, yang disebut dengan not for profit social enterprise. Ini berbeda dengan yang koperasi tadi. Tipe bisnis sosial yang kedua ini fokusnya ditujukan kepada istilahnya ini society empowerment gitulah ya, pemberdayaan hmm, masyarakat gitu ya.
Jadi Oke. lebih ke situ. Ada juga contohnya di Indonesia itu namanya Green Generation Indonesia. Lalu yang ketiga itu hybrid social enterprise. Kalau yang ini lebih tepatnya ke bentuk yayasan gitu ya. Kemudian yang keempat, nah ini yang kayaknya diambil oleh Pak Luhut dan kawan-kawan itu disebut dengan profit for benefit social enterprise. Ini bisa bentuknya dalam bentuk PT yang sifatnya mandiri dan tidak tergantung dari sokongan atau dukungan atau sumbangan manapun, itu bisa berdiri. Nah, tampaknya saya nilai kok bisnis sosial yang dijalankan ini maunya aja itu ya, maunya. Nanti kita akan kupas lebih lanjut, tapi maunya ke sini bisnis sosial ini. Iya, Dalam menarik, bentuk menarik. PT itu memang Iya, betul, di internasional sudah kita kenal, di Amerika Serikat juga di Inggris ya. Iya, iya, iya. Ya, ternyata ada bahasanya, Prof, ya, dari Ada. segi hukum ya, tentang badan-badan. Namanya profit for benefit social enterprise. Benefit social enterprise. Oke. Prof, ini kalau kita bicara tentang fakta dari PCR ini, ya. Kalau dulu kan kita tahu ya, biaya PCR itu kan gede banget tuh. Jadi pernah sampai jutaan gitu, bahkan ada yang 1,5 sampai 4 juta kan di tahun 2020. Ya kita tahu PCR itu kan luar biasa gede. Nah tapi ternyata kalau pas saya baca ada penelusuran dari Tempo itu, ternyata harga regen PCR itu mulai dari 13.000. Ada yang 13.000 itu dari Cina, ada yang 60.000, ada yang 190.000. Artinya di bawah 200.000. Padahal dulu kan sampai kisaran ya rata-rata 2,5 juta yang umum itu loh ya. Nah, dengan fakta ini kan fakta yang terjadi di tengah-tengah kita. Wajar nggak sih kalau saya sebagai awam ya, berasumsi ya kalau model-model Pak Luhut dan kawan-kawan ini cari untung? Wajar nggak sih? Ada asumsi kayak gitu? Kalau kecurigaan itu sangat wajar ya. Hal ini karena tapi caranya gimana? Tadi karena sejak awal tidak ada transparansi pendirian PT GSI bahwa itu adalah untuk donasi atau untuk sifatnya sosial itu loh Mas. Jadi seandainya jujur ya, sejak awal itu transparansinya ada ya, bahwa Luhut dan kawan-kawan itu mendirikan bisnis sosial dengan prototipe PT yang tadi saya sebutkan itu sudah lazim di Amerika maupun Inggris. Nah, soal keuntungan yang sangat tinggi itu memang patut diduga, mengingat kita kan dengar juga ya, India itu biayanya di bawah berapa itu? 500 atau di bawah 300.000 kan untuk PCR itu ya, PCR itu. Nah, sementara kita kan rata-rata itu ya tadi sudah Anda sebut tadi bisa 1,5 sampai bahkan di awal itu bisa mencapai 4 juta. Ya, 4 juta. 4 juta itu juga ada ya. Makanya itu saya itu tergantung kelasnya, kalau sampai 4 juta itu kelas apa? Iya. Kelas gold premium apa kelas ya. apa begitu ya. Ya dan kalau misalnya kemudian diklaim bahwa sekarang ini ada pernyataan dari pihak GSI bahwa ini adalah untuk sosial ya, donasi, itu kan baru sekarang ini kita dengar. Tapi sewaktu di awal-awal itu kita tidak mendengar bahwa GSI punya program donasi membebaskan kan itu kan, atau mungkin memberikan biaya PCR yang rendah. Mana kita pernah dengar? Kalau ada begitu kita serbu kan. Tapi selama ini kan tidak pernah terjadi demikian. Bahkan saya sendiri terakhir itu di bulan Juli ya, saya ke Makassar itu kan berempat kami, berlima itu PP ya, bisa bayangkan itu PP itu bisa hampir mencapai 12 juta itu hanya untuk PCR saja. Nah, jadi apalagi kalau kita lihat soal keuntungan tadi kan dari situ ya, ICW juga pernah meneliti itu, kalau tidak salah keuntungannya bisa mencapai puluhan ya. Terakhir saya lihat itu kalau nggak salah ada sekitar 21 triliun ya rupiah. Nah itu kan sesuatu yang sangat tinggi sekali begitu. Jadi saya kira memang tidak ada salahnya kalau rakyat itu curiga bahwa ini sebenarnya juga gurih itu, bro. Ya, dalam tanda kutip untuk menangguk untung di situ gitu. Oke, Prof. Ya menarik banget ya. Nah kalau saya tanya, sebetulnya secara aturan hukum itu apakah boleh ya pemerintah itu berbisnis dengan rakyat?
Ya, prinsipnya ya, pemerintah atau negara itu tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara itu kan memang tugasnya mengurusi, ya gitu kan, mengurusi Mhm. rakyatnya, bukan mengambil untung dari apa namanya rakyat itu sendiri. Nah, oleh Mhm. karena itu seluruh pengelolaan keuangan negara itu memang harus untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Nah, Mhm. satu-satunya cara untuk bisa melakukan bisnis dengan rakyat, negara itu harus membuat badan usaha milik negara namanya BUMN itu. BUMN. Nah, yang Oke. itu nantinya akan dikelola oleh rakyat dalam tanda kutip ya, dan untuk kepentingan rakyat. Nah, artinya di sini BUMN ini bisa berbisnis dengan siapapun, berbisnis dengan rakyat, mengelola sumber daya alam dan seterusnya lah itu. Termasuk kalau ini bisa jadi kan kerjasama dengan rumah sakit dan seterusnya untuk Mhm. pengadaan ini ya reagen PCR, Betul, betul. kemudian Mhm. penyelenggaraannya itu saya kira juga tidak ada masalah itu. Nah itu boleh, tapi harus Boleh ya. melalui BUMN. BUMN. Oke, Betul. menarik ya. Oke, jadi kalau kita melihat nih fenomena tentang COVID itu kan banyak, Prof ya. Ya. Dinamika COVID itu luar biasa ya. Tapi yang paling memilukan itu kita tahu ya bahwa di COVID ini ada bansos yang dikorupsi. Ya. Kemudian hari ini juga ada keterlibatan orang-orang yang berkuasa bermain di PCR. Hmm. Nah, kalau kita lihat eh, fenomena seperti itu, fenomena seperti ini ya, eh, yang dalam kacamata jenengan itu apa sih? Fenomena ini tuh fenomena apa sih ya? Atau mungkin kalau saya sederhanakan, kalau saya lanjutkan itu, setuju nggak sih kemudian jika ada banyak orang yang menyebut bahwa fenomena ini disebut dengan oligarki kemaruk ya, menurut saya ya. Tapi orang-orang kan Wah ada yang istilahnya melabeli seperti itu kemaruk. gitu. Iya. Iya, iya betul. Gimana Prof? Saya ingat hasil penelitian ICW juga ya, yang menyatakan bahwa 80% pilkada itu didanai oleh cukong. Oke. Nah, kalau ini kita tarik ke atas, kira-kira mungkin enggak Hmm. kalau pilpres itu juga demikian. Nah, ini kan ada kemungkinan besar juga, itu loh maksud saya. Nah, hal ini saya kira berpotensi ya melahirkan kuasa baru bernama peng-peng kalau Bang Rizal Hmm. Ramli itu menyebutnya Rizal Ramli peng-peng. ya. Jadi penguasa pengusaha Hmm. atau yang lazim tadi panjenengan sebut sebagai oligarki kan itu. Nah, Hmm. apalagi kalau sejak awal itu penguasa itu adalah pengusaha. Nah, maka Hmm. sulit kita untuk menampik Iya. keterlibatan penguasa untuk bermain dalam bisnis apapun, termasuk dalam bisnis PCR ini. Nah, ibaratnya Hmm. ya apa istilahnya itu bisa mengail ya di air yang keruh gitu ya. Nah, Hmm. dan tidak bisa dipungkiri pula jika ada dugaan penguasa itu berbisnis dengan rakyatnya. Nah, kalau ini sampai benar dijalankan gitu ya, misalnya Hmm. Hmm. bisnis oke, tapi tadi bisnisnya sosial gitu loh. Iya, Mungkin iya. Hmm. langkah PT GSI itu patut diacungi jempol. Wah, Namun luar biasa ya. jika sebaliknya Mas ya, jika sebaliknya Iya, iya. PT GSI itu juga justru menggunakan ini sebagai alat untuk legitimasi bisnis komersial yang dibalut Hmm. dengan sosial, nah itu saya kira harus diinvestigasi. Karena ada Oke. kemungkinan di situ ada mungkin ya, ada penyalahgunaan Hmm. kekuasaan, ada istilahnya pengaruh perdagangan pengaruh, ada juga kemungkinan ada persaingan usaha yang tidak sehat. Nah, Hmm. kembali ke soal ketidaktransparansian tadi ya, pendirian PT GSI dengan model bisnis sosial itu, jangan-jangan ini kita juga bisa menduga PT ini memang sejak awal sebenarnya diniatkan untuk murni bisnis jadi profit oriented, tapi ketika sudah terkuak ya, kemudian terendus gitu ya, ya jadi eh, diendus orang itu sebenarnya bukan bisnis sosial yang mestinya Hmm. nirlaba, tapi kemudian nah ini rame-rame mereka menyatakan diri bahwa ini sebenarnya adalah untuk bisnis sosial. Nah itu kan semuanya serba mungkin. Nah, jadi itu
Maka tadi saya kira tidak ada salahnya ketika misalnya yang dikatakan oleh Luhut itu ya, atau yang dilakukan oleh Luhut itu bisa dikatakan ini adalah fenomena oligarki yang kemaruk itu tadi. Berarti setuju ya Prof ya? Ya, gitu. Oke, Prof, kayaknya waktunya memang sudah habis ya Prof ya. Tapi di sesi ini luar biasa seru banget ya. Nah, ini saya mengajak ke Puan dan Tuan yang menonton di segmen ini bisa menitipkan pertanyaan di kolom komentar, dan insya Allah ya di video berikutnya kita akan menjawab dan akan memfilter komentar-komentar terbaik untuk dibahas bersama dengan Prof. Suteki. Ya, oke, jangan lupa ya share video ini, tonton sampai selesai, like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe channel Prof. Suteki. Dan seperti biasa, ya salam apa Prof? Salam radikal, ya? Ramah, terdidik, dan berakal. Baik, iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.